Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin sebelumnya Bapak dan Ibu, perkenalkan kami dari kelompok B yang beranggotakan saya sendiri Rani Hardianti dan teman saya Dini. Saya Sufi Rahmadani Putri. Saya Pino Putri Andani. Saya dari Sadala. Saya Suci Salsabila Agani. Nah, di sini kami akan melakukan penjelasan tentang proyek mata kuliah anatomi fisiologi manusia dengan judul yaitu membedah stigma dan layanan mental bagi Gen Z. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek yang pertama, yaitu pemahaman proyek dan kontribusi personal. Nah, proyek yang kami kerjakan ini yang berjudul membedah stigma dan layanan mental bagi Gen Z. Nah, tujuan utama dari proyek ini itu mengetahui stigma kesehatan mental, akses layanan kesehatan mental, tingkat literasi kesehatan mental, minat mencari bantuan profesional, serta peran dukungan sebaya pada mahasiswa Universitas Negeri Padang. Nah, dalam kelompok kami, tugas dibagi sesuai kesepakatan bersama, di mana saya berkontribusi dalam penyusunan konsep proyek, pengumpulan referensi, serta membantu penyusunan laporan. Nah, bagian yang paling menarik bagi saya adalah menganalisis bagaimana mahasiswa memandang kesehatan mental dan bagaimana mereka merespon layanan konseling. Nah, motivasi kami dalam mengikuti proyek ini cukup tinggi karena kesehatan mental merupakan isu yang dekat dengan kehidupan mahasiswa saat ini, di mana kami yakin kontribusi yang kami berikan telah mendukung tujuan kelompok untuk memperoleh gambaran mengenai kesehatan mental mahasiswa dan menghasilkan laporan yang dapat menjadi bahan evolusi bagi kampus. Di sini saya melanjutkan penjelasan dari teman saya yang tadi, yaitu yang kedua ada aspek kolaborasi dan dinamika dari kelompok. Nah, perkenalkan saya Rani Hardianti. Dalam proyek ini pembagian tugas itu dilakukan melalui diskusi kelompok. Setiap anggota itu memperoleh tugas sesuai kemampuan dan kesepakatan bersama, sehingga semua anggota kelompok itu dapat berkontribusi secara adil. Nah, selama pengerjaan proyek, kami berkomunikasi menggunakan grup WA. Kemudian itu digunakan untuk mempercepat koordinasi secara cepat. Nah, setiap anggota itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide dan pendapat saat diskusi berlangsung. Nah, jika terjadi perbedaan pendapat, kami itu akan mendiskusikan secara terbuka dan memilih solusi yang dianggap paling sesuai dengan tujuan proyek kita. Nah, susunan kerja kelompok itu cukup mendukung karena setiap anggota itu saling menghargai pendapat dan kritik yang diberikan sehingga proses pengerjaan berjalan dengan baik. Nah, sekian dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan aspek selanjutnya, itu adalah aspek tantangan dan refleksi proses. Jadi, tantangan terbesar yang kami hadapi yaitu dalam memperoleh responden dan memastikan seluruh data kuesioner itu terisi dengan lengkap. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kami membagi tugas kuesioner kepada masing-masing anggota sehingga jumlah responden itu terpenuhi. Selain itu, kami ketika menemukan hambatan, kami juga melakukan diskusi kelompok untuk mencari solusi terbaik dan saling membantu untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum terselesaikan. Adapun kekuatan utama yang ada pada kelompok kami itu adalah kerjasama, komunikasi yang baik, dan saling mendukung ketika mengalami kesulitan. Jika proyek ini diulang, kami akan memperluas jumlah responden agar hasil yang kami peroleh itu lebih luas representatif. Pelajaran yang berharga dalam kami peroleh dari proyek ini yaitu adalah pentingnya kerjasama tim, komunikasi yang efektif, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas bersama. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya sebelumnya. Nah, selanjutnya itu yaitu tentang pemahaman materi dan riset. Nah, topik kesehatan mental itu sendiri memiliki hubungan yang erat dengan kesehatan tubuh manusia secara keseluruhan. Karena kesehatan itu mempengaruhi fungsi emosional, psikologis, sosial, bahkan kesehatan fisik seseorang. Untuk memastikan informasi yang digunakan valid, kami menggunakan berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, laporan WHO, laporan Kementerian Kesehatan, dan buku yang relevan. Selanjutnya, dua konsep penting itu yang perlu dipahami adalah literasi kesehatan mental dan akses layanan kesehatan mental. Kedua konsep ini berpengaruh terhadap kemampuan seseorang mengenali masalah psikologis dan mencari bantuan yang tepat. Jadi, melalui proyek ini, pemahaman kami mengenai kesehatan mental, faktor risiko, serta pentingnya dukungan sosial menjadi lebih baik dibandingkan sebelum proyek ini kami mulai. Jadi, jika menjelaskan proyek ini kepada masyarakat umum, kami akan menggunakan bahasa yang sederhana seperti dalam kehidupan sehari-hari dan media visual agar lebih mudah untuk dipahami.
Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai aspek kelima, yaitu adalah kreativitas, keunikan, dan dampak proyek. Proyek ini dirancang dalam bentuk survei yang bertujuan memperoleh gambaran mengenai kondisi stigma, akses layanan, literasi kesehatan mental, minat bantuan profesional, dan dukungan sebaya pada mahasiswa. Keunikan proyek kami adalah tidak hanya membahas stigma kesehatan mental, tetapi juga menghubungkan dengan akses layanan, dukungan sebaya, dan pemanfaatan platform digital. Kami berupaya menyajikan hasil penelitian dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa maupun pihak kampus. Proses pengerjaan dimulai dari penentuan topik, penyusunan instrumen survei, penyebaran kuesioner, pengolahan data, analisis hasil, hingga penyusunan laporan akhir. Melalui proyek ini, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya kesehatan mental dan mendorong pemanfaatan layanan kesehatan mental yang tersedia. Baik, selanjutnya aspek terakhir yaitu refleksi pembelajaran dan relevansi masa depan. Di mana selama pengerjaan proyek ini kami merasakan perkembangan berbagai keterampilan seperti komunikasi, kerja sama tim, pengolahan data, penyusunan laporan, dan kemampuan berpikir kritis. Jika pengerjaan proyek ini serupa di masa depan, kami ingin meningkatkan jumlah responden dan memperbaiki instrumen penelitian agar hasil yang diperoleh bisa lebih akurat. Pengalaman proyek ini akan sangat bermanfaat pada semester berikutnya karena melatih kemampuan penelitian, analisis data, dan presentasi ilmiah. Proyek ini juga membuat kami semakin memahami pentingnya kerja sama tim. Keberhasilan proyek ini tidak dapat dicapai hanya oleh satu orang, tetapi memerlukan kontribusi seluruh anggota kelompok. Di mana pesan terpentingnya adalah yang kami peroleh bahwa kesehatan mental merupakan bagian penting dari kesehatan manusia secara keseluruhan. Menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik agar kualitas hidup tetap lebih baik. Baik, sekian pemaparan video dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.